Dengan menggunakan model certainty factor, kita dapat menghitung perubahan kepercayaan pada hipotesa apapun dalam jaringan dengan mengingat atau memperhatikan bukti-bukti yang diamati. Nah, untuk menghitung perubahan kepercayaan ini, kita menerapkan fungsi kombinasi sederhana ke certainty factor yang terletak di antara bukti dan hipotesa yang dipertanyakan. Misalkan, dalam contoh situasi cerita Mr. Holmes tadi, untuk menghitung perubahan keyakinan dari terjadinya kejadian perampokan dengan mempertimbangkan evidence atau kejadian teleponnya Mr. Watson dan teleponnya Mrs. Gibbons, maka kita menggabungkan nilai atau menggabungkan certainty factor dalam dua langkah. Yang pertama, kita gabungkan antara certainty factor 1 dan certainty factor 2, di mana certainty factor 1 dan certainty factor 2 itu adalah certainty factor dari rule 1 dan rule 2. Untuk memberikan certainty factor pada aturan keempat yang merupakan penggabungan antara rule yang pertama dengan rule yang kedua. Jadi kalau rule yang pertama dan rule yang kedua itu kita gabungkan, itu bisa kita dapatkan sebuah rule baru, rule 4, yang bisa ditulis sebagai berikut. Jika Watson call dan Gibbons call, jika Mr. Watson menelpon dan Mrs. Gibbons menelpon, maka itu artinya ada alarm yang berbunyi. Di mana rule ini juga memiliki sebuah nilai certainty factor 4. Nah, certainty factor 4 ini berapa nilainya kalau kita menggabungkan dua certainty factor CF1 dan CF2 tadi? CF1 dan CF2 memang diketahui, tapi kita bisa menghitung CF4 ya, dengan menggabungkan CF1 dan CF2 menggunakan fungsi yang disebut dengan fungsi kombinasi paralel. CF4 atau certainty factor 4 itu sama dengan CF1 ditambah CF2 dikurangi CF1 dikalikan CF2 jika nilai CF1 dan CF2-nya semuanya positif atau lebih besar sampai dengan 5. Nah, tadi kan nilainya min 1 sampai dengan 1. Jika dia negatif atau kurang dari 0, kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu CF1 ditambah CF2 ditambah dengan CF1 dikalikan CF2. Ya. Nah, selain itu, selain kalau misalkan ada gabungan CF1 dan CF2, itu nilainya berbeda, ada yang negatif, ada yang positif, maka kita menggunakan rumus yang ketiga. Di mana rumus yang ketiga itu adalah CF1 ditambah CF2 dibagi dengan 1 dikurangi nilai minimum dari CF1 absolut dengan CF2 absolut. Jadi misalkan CF1 itu min 0,2 sedangkan CF2-nya 0,2, maka dengan menggunakan rumus yang ketiga ini, misalkan 0,3 seperti ini ya, itu bisa kita hitung sama dengan min 0,2 ditambah dengan 0,3 dibagi dengan 1 dikurangi minimum absolut dari CF1 0,2, absolut berarti dengan mengabaikan nilai negatifnya, dan absolut dari
CF yang kedua. Sehingga di sini kita dapatkan antara 0,2 dengan 0,3, mana yang lebih minimum. Yang lebih minimum adalah 0,2. Sehingga 1 dikurangi 0,2 itu adalah sama dengan 0,8. Jadi itu sama dengan 0,1 dibagi 0,8. Seperti ini. Ya. Hanya pada kasus contoh kasus Watson tadi, kita lebih tepat menggunakan rule yang pertama karena semua nilai CF-nya adalah positif. Jadi secara umum, kita menggunakan fungsi kombinasi paralel untuk menggabungkan dua aturan yang memiliki hipotesa yang sama. Jadi pada kasus Holmes tadi, itu kita dapatkan CF4 itu adalah setengah ditambah 0,9, jadi setengah itu adalah CF1, ditambah dengan CF2, dikurangi CF1, dikalikan CF2. Jadi hasilnya sama dengan 0,95. Yang kedua, itu tadi yang pertama, kita menggabungkan antara CF3 dan CF4 untuk memberikan CF aturan yang kelima. Jadi aturan yang kelima itu adalah aturan untuk menentukan apakah sebuah kejadian itu atau di rumahnya Mr. Holmes tadi terjadi perampokan atau tidak. Ya, di mana rule itu kita sebut sebagai rule yang kelima jika ada telepon dari Watson dan ada telepon dari Gibson, maka pasti terjadi perampokan. Nah, berapa nilai certainty factor-nya itu dapat dihitung dengan menggunakan fungsi kombinasi. Yaitu CF5 itu sama dengan CF3 dikalikan CF4 dengan nilai ya CF3 itu lebih besar dari 0. Kemudian CF3-nya lebih besar dari 0 artinya positif, sedangkan kalau CF3-nya itu dia lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah 0. Nah, persamaan kedua ini disebut dengan fungsi serial kombinasi. Jadi kita menggunakan fungsi ini untuk menggabungkan dua aturan di mana hipotesa dalam aturan pertama itu merupakan bukti dalam aturan yang kedua. Maka pada contoh kasus Holmes tadi, CF5 dapat dihitung sama dengan, karena dua-duanya nilainya adalah lebih besar dari 0, itu adalah CF3 dikalikan dengan CF4. CF3-nya tadi adalah 0,99, sedangkan CF4-nya itu adalah yang tadi kita hitung, yaitu 0,95. Jadi CF3 tadi yang mana saya ingatkan lagi bahwa CF3 itu adalah CF dari jika alarm berbunyi maka terjadi perampokan. Nah, alarm berbunyi itu diperoleh dari kondisi kalau Mr. Watson menelpon atau Mrs. Gibbons menelpon. Jadi kita harus menghitung dulu berapa CF dari alarm ini, yaitu yang kita dapatkan dari CF4 tadi. Dari CF4 kita dapatkan sehingga dia akan menyebabkan konklusinya itu adalah Burberry. Atau sebenarnya ini rule yang kelima ini itu bisa kita ganti, yang bagian ini itu adalah alarm berbunyi. Jika ada alarm berbunyi yang disebabkan oleh kondisi
ini, maka merupakan perampokan. Di mana kondisi alarm berbunyi ini itu adalah dinyatakan dengan CF. Ya, kita bisa menghitung nilai dari CF. Ini adalah cara menghitung certainty factor untuk sebuah simple tool. Ya. Jika semua bukti dan hipotesa dalam basis aturan adalah proposisi sederhana, jadi pernyataan sederhana, kita hanya perlu menggunakan aturan kombinasi serial dan paralel untuk menggabungkan certainty factor tersebut. Namun, misalkan kita memiliki aturan yang mengandung konjungsi, disjungsi. Konjungsi itu adalah hubungan antara beberapa eviden yang dihubungkan dengan and. Disjungsi itu adalah hubungan antara beberapa eviden yang dihubungkan dengan operator for. Maka kita perlu memodelkan dengan model certainty factor yang lain. Misalkan kita bisa melihat contoh yang berikutnya. Misalkan kita memiliki aturan seperti ini, mana aturan R6 ini adalah digunakan untuk mendiagnosa nyeri dada. Nyeri dada, jadi jika ada nyeri dada dan nafasnya pendek, ya, terengah-engah, ya, maka itu adalah satu kondisi adanya serangan jantung. Nah, ternyata ahli pakar itu memberikan sebuah nilai certainty factor terhadap rule yang seperti ini, itu nilainya cukup besar, yaitu 0,9. Selanjutnya, anggaplah kita memiliki aturan yang mencerminkan bukti tidak langsung, ya, yang bisa kita tentukan dengan menggunakan konklusi pertengahan atau konklusi awal untuk nyeri dada dan sesak nafas. Jadi kapan, ya, seorang pasien itu dikatakan nyeri dada dan kapan dia dikatakan sesak nafas. Jadi rule yang pertama, rule 7, itu adalah rule untuk menentukan nyeri dada. Jadi jika pasien terjadi grimesis, maka dia akan menderita nyeri dada. Ini certainty factornya itu adalah 0,7. Sedangkan rule ke-8 ini untuk menunjukkan adanya aturan bahwa seseorang itu menderita nafas pendek, ya, jadi nafasnya terengah-engah. Itu adalah jika pasien mengalami clutches throat, di mana tingkat certainty factornya adalah 0,9. Kita dapat menggabungkan CF6 dan CF7 dan CF8 untuk menghasilkan CF untuk aturan yang 9, yaitu rule 9 itu mengatakan jika pasien, ya, mengalami grimesis dan clutches throat, maka dia mengalami heart attack. Di mana ini adalah turunan dari rule yang ke-8 tadi. Sehingga kita bisa menghitung berapa sih besaran dari certainty factornya. Itu bisa kita nyatakan sebagai nilai certainty factor 6. Certainty factor 6 itu adalah aturan untuk menentukan heart attack tadi, ya, dikalikan dengan minimum dari rule yang ke-7 dan rule yang ke-8 yang menunjukkan
menggunakan bukti tidak langsungnya dari chest pain dan nafas yang pendek. Ya, maka di sini kita langsung bisa menggunakan sebuah fungsi mencari nilai minimum antara CF7 dengan CF8 karena dua eviden ini dihubungkan dengan operator N. 0,7 dengan 0,9 dengan 0,7 hasilnya 0,63. Artinya di sini kita menghitung kombinasi serial antara CF6 dan minimum dari CF7 dan CF8. Kita menggunakan minimum CF7 dan CF8 karena itu tadi, karena mengandung konjungsi atau hubungannya adalah N. Secara umum model CF menetapkan bahwa kita menggunakan CF minimum jika bukti itu dalam bentuk konjungsi dan kita menggunakan CF maksimum jika bukti itu dalam bentuk disjungsi. Nah, sehingga kalau kita tulis secara lengkap aturan perhitungan dari certainty factor untuk bentuk rule dasar, rule dengan operator N, kemudian rule dengan operator OR, itu bisa kita tulis seperti ini. Kemudian rule yang kompleks, ya berarti kalau untuk yang rule yang banyak sekali, contohnya jika evidence 1 dan evidence 2 atau evidence 3, N, berarti di sini ada operator banyak, maka kita harus melakukan proses ini secara bertahap. Ya. Jadi di sini mana yang akan menjadi operator utamanya, baru nanti kita lakukan seperti model matematika. Jadi kalimat utamanya yang mana, apakah OR ataukah AND. Kemudian kita cari yang N-nya itu merupakan kombinasi eviden-eviden lagi atau tidak. Nanti kita tinggal cari berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya. Nah, seperti itu. Jadi aturan max min ini sangat bergantung pada model dari rule yang kompleks tersebut. Jadi intinya kalau kita bisa simpulkan bahwa dalam menghitung certainty factor itu adalah merupakan nilai perkalian dari certainty factor untuk setiap evidence dikalikan dengan certainty factor dari rule-nya. Nah, certainty factor dari evidence inilah yang bisa kita cari dengan menggunakan aturan operator N atau aturan operator. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi certainty factor yang berhubungan dengan probabilitas.